Halo, malam ini saya ingin berbagi bagaimana caranya kita bisa melejitkan omset ya. Jadi menjawab dari pertanyaan beberapa teman yang sudah memiliki usaha berbisnis, tapi kok penghasilannya atau omsetnya kok nggak gede-gede. Terus pengen sekali bagaimana sih caranya supaya kita bisa melejitkan omset sehingga penjualan kita bisa bisa up gitu ya. Sebetulnya ini bukan masalah bagaimana cara kita mempengaruhi orang lain ya. Saya tadi siang juga sempat live di Facebook menjelaskan sedikit bagaimana pemikiran-pemikiran orang tentang apa namanya, yang beranggapan kalau kita mau melejitkan omset itu hanya berfokus pada bagaimana cara kita mempengaruhi orang lain ya, atau berfokus pada yang ini loh ya. Jadi apa namanya, mempengaruhi ini nih, mengubah prospek menjadi konsumen ini ya. Jadi bagaimana kita sudah ketemu orang terus kita pengaruhi supaya membeli apa yang kita sedang tawarkan. Nah, itu benar, tapi tidak 100% betul. Artinya tidak cuma itu ya, omset itu terdiri dari banyak hal. Nah, seperti yang Anda lihat di layar, ini ada yang pertama, kita harus tingkatkan jangkauan prospek dulu. Yaitu hal yang paling penting menurut saya. Sebelum kita ngomong kita mempengaruhi orang, kita harus tahu berapa orang yang akan kita pengaruhi dan siapa saja orangnya di mana ya. Itu harus detail, kita harus tahu. Kemudian baru kita meningkatkan perhatian atau curiosity, kemudian kita ubah prospek tersebut menjadi konsumen ya, dan seterusnya. Ini ada beberapa, tapi hari ini kita akan membahas cuma dua aja. Kita akan bahas cuma dua, yaitu meningkatkan jangkauan prospek dulu, sama bagaimana mengubah prospek menjadi konsumen. Nanti yang lainnya kapan-kapan kita akan bahas lagi, karena terlalu panjang nanti videonya. Ya, yang pertama kita harus kategorikan dulu. Ya, jadi Anda harus membuat sebuah kategori, yaitu berapa jumlah prospeknya, berapa jumlah konsumen, dan berapa jumlah pelanggan. Jangan diambil rata. Jadi kesalahan banyak orang, ketemu setiap orang dianggap semuanya prospek ya, atau bersikap yang sama prospek, bersikap sama konsumen juga sama, pelanggan sama. Tentunya beda. Bersikap sama prospek itu beda sama bersikap dengan pelanggan ya, beda sekali caranya. Cara memperlakukan prospek berbeda dengan cara memperlakukan pelanggan, berbeda, levelnya sudah beda ya. Jadi jangan disamakan. Kalau pelanggan sudah jelas menghasilkan omset, sudah pernah bertransaksi berkali-kali dengan kita, ya kita harus betul-betul jaga mereka ya. Dan beda kalau prospek, orang belum tentu beli ya, dia bisa berkata apapun. Kadang-kadang dia ragu, kadang-kadang dia negatif ya, kadang-kadang dia langsung positif dan seterusnya ya. Prospek itu cenderung ragu-ragu ya. Namanya prospek, wajar, mereka cenderung ragu-ragu. Konsumen, orang yang membeli. Jadi Anda harus mengenali ya, mana prospek, mana konsumen, mana pelanggan. Itu harus kenali dulu. Itu yang pertama. Nah, saya mau cerita tentang prospek dulu. Prospek adalah traffic. Ya, kalau di bahasa internet marketing, prospek adalah traffic ya. Traffic artinya misalnya pengunjung website itu adalah prospek, adalah traffic. Terus orang yang lihat Facebook Anda ya, orang yang berinteraksi dengan Facebook Anda, itu adalah traffic. Jadi seberapa besar traffic kita, itu yang harus kita perhatikan. Kalau traffic kita kecil, maka penjualan juga kecil, wajar ya, wajar. Misalnya teman Facebook Anda cuma 100, berbeda dengan orang yang teman Facebooknya full 5.000, beda. Beda lagi dengan orang yang pakai iklan Facebook, sehingga dia bisa menjangkau ribuan ya, bisa puluhan ribu, bisa ratusan ribu orang yang terjangkau yang menonton video-videonya. Jadi tidak bisa disamakan ya. Itu yang online. Yang offline gimana ya? Orang berada di tempat yang ramai sama tempat yang sepi beda. Orang yang tempatnya pinggir jalan sama yang masuk beda ya. Tapi tidak nutup kemungkinan tempatnya, lokasinya di dalam, tapi orangnya banyak yang datang ya. Itu ada tekniknya juga, tapi kita tidak akan bahas kali ini. Saya ingin bahas dasar dulu. Artinya kita harus peduli, kita harus lihat bahwa berapa angka traffic atau angka prospek Anda. Jadi betul-betul harus dihitung. Kalau Anda mengincar orang yang lewat di depan toko Anda harus hitung betul-betul setiap menit itu berapa orang yang lewat ya. Itu betul-betul harus dihitung detail. Sambil minum ya.
Oke, jadi itu kita bicara tentang traffic. Sebelum kita bicara tentang bagaimana meningkatkan mengubah prospek menjadi konsumen, tingkatkan dulu jumlah prospeknya. Karena jumlah prospek itu orang yang ragu-ragu tapi dia tahu ada penawaran Anda, ya. Dia melihat iklan Anda. Jadi contoh di pinggir jalan ada banyak sekali orang yang lewat, tetapi tidak semua orang akan membeli iklan yang ditawarkan di pinggir jalan. Ya, itu prinsipnya. Ada mungkin ribuan kali dilewati, ya. Kalau hitung aja 1 menit kalau di sebuah jalan raya ada 100 atau 200 orang yang lewat. Anda bayangkan setiap hari ada berapa ribu, setiap bulan berapa juta kali, ya, berapa ratus ribu atau berapa juta kali iklan tersebut akan dilihat. Tetapi toh tidak semuanya akan membeli. Jadi itu wajar. Nah, yang tidak wajar adalah kita berharap bahwa setiap orang yang melihat atau kita nawarkan misalnya ke 10 orang, 10-10-nya beli, ya, atau 5 yang beli atau 6 yang beli, yaitu penjual yang hebat sekali menurut saya. Jadi pahami bahwa hanya sangat sedikit sekali orang yang akan membeli. Itu Anda harus pahami betul-betul, ya. Normalnya 0, sekian persen gitu, ya. Normalnya 0, sekian persen dari traffic, ya, dari prospek. Jadi 0, sekian persen. Ya, kalau online itu lebih persentasenya lebih kecil lagi, ya, dibanding offline. Kalau ketemu langsung jauh lebih besar lagi. Ketemu langsung misalnya penjualan Anda yang langsung ketemu, yaitu mungkin 1:10, ya, atau 1:20, itu normal. Tapi kalau online nggak bisa, ya. 20 orang lihat iklan Anda atau lihat penawaran Anda dan 1 orang membeli, itu berat sekali kalau di online. Itu angkanya memang seperti itu dan tidak bisa dirubah. Jadi kita jangan pernah berharap mengubah angka itu, ya. Tetapi yang bisa dilakukan adalah memperbesar jumlah prospeknya. Itu yang bisa dilakukan, ya. Nanti kita bicara lain lagi kalau mau mengubah persentasenya menjadi besar, itu kita bicara lain. Tapi sebelum kita bicara tentang bagaimana mengubah prospek menjadi konsumen, jumlah prospeknya gedein dulu, ya. Dengan cara seperti apa? Ini berikutnya, ya. Kita lihat bahwa sebetulnya di dunia penjualan itu karena penuh ketidakpastian, jadi kita harus mengukur, membuatnya menjadi angka-angka yang pasti, yang bisa dibaca, bisa dipelajari, bisa ditelusuri. Jadi fokuslah sama angka saja. Kalau masalah orang membeli atau tidak membeli itu kan nggak pasti gitu loh. Tapi kalau jumlah orangnya itu kan pasti. Artinya kalau kita berfokus pada gimana ya caranya supaya orang ini beli, itu akan berat sekali karena nggak pasti. Dia pikiran 1 orang tuh nggak pasti. Tapi kalau statistik itu pasti. Ya, misalnya dari 100 orang yang saya tawarkan produk ada 1 pembeli. Artinya kalau ingin menjadi 2 pembeli, artinya kita harus nawarkan ke 200, sudah pasti. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana cara efisien dengan menawarkan ke 200 orang itu, gitu ya. Cara termurah, terefektif, ya, tercepat hingga menjangkau ke angka 200 itu gimana caranya? Itu aja yang dipikirin. Jauh lebih mudah daripada memaksa 1 orang untuk membeli. Itu berat, ya. Nah, caranya yang pertama adalah memperluas lokasi promosi. Ya, ini cara yang standar sekali, paling gampang. Jadi kalau Anda di toko yang terpencil, tidak apa-apa tokonya terpencil, tapi yang penting Anda perluas lokasi promosinya. Berarti nyebar brosurnya tidak di situ saja. Anda harus pasang spanduk di luar lokasi itu juga, ya. Anda harus amati dengan peta yang bagus supaya Anda bisa menandai dan Anda bisa betul-betul fokus melihat berapa luas sih lokasi promosi Anda. Itu penting. Jadi banyak sekali dari kita yang tidak peduli, ya, sama lokasi promosi. Yang penting buka gitu aja, ya. Yang penting buka, berharap orang lewat mampir dan beli. Ya mungkin terjadi, tapi kan nggak bisa diukur gitu. Jadi penjualan itu yang bagus yang bisa diukur. Perluas saja lokasi promosinya. Kalau Anda di lokasi A, bisa tidak kita merambah ke lokasi B, C, dan seterusnya. Ukur di mana Anda akan memperluas promosi dan pastikan diperluas dengan benar, ya.
Terus yang berikutnya adalah meningkatkan frekuensi promosi. Jadi kita tidak bisa serta-merta membuat berpromosi tapi satu kali aja, atau dengan frekuensi yang sangat kecil. Misalnya sebulan sekali tapi Anda berharap omset besar, ya nggak mungkin gitu, nggak mungkin. Promosinya sebesar sebulan sekali tapi pengen yang beli pengen banyak, artinya jangkauan Anda sangat kecil sekali, angkanya statistiknya nggak dapat gitu. Ya, jadi saya saja promosi setiap hari gitu loh, untuk semua produk saya promosinya setiap hari online. Tapi mengapa saya memilih online? Karena murah, biaya promosinya murah dan efektif. Ya, nanti silakan Anda bergabung di grup premium saya, ya, di grup Facebook. Saya sudah tunjukkan bagaimana caranya ya berpromosi secara efektif melalui media online. Jadi frekuensinya harus ditingkatkan. Kalau tadinya sebulan sekali, tingkatkan jadi seminggu sekali. Kalau Anda offline, Anda nyebar brosur sebulan sekali, sekarang 2 minggu sekali atau seminggu sekali. Anda sebar brosur di jumlah yang ditingkatkan juga tentunya, supaya lokasinya juga meluas. Nah, kebanyakan teman-teman yang offline, yang sering sharing sama saya, dan omsetnya nggak naik-naik, penjualannya nggak naik, karena frekuensinya tidak pernah ditingkatkan sama sekali, lokasinya tidak pernah diperluas, ya, lokasi promosinya nggak pernah diperluas. Jadi wajar kalau orang tidak mengenal bisnisnya, ya, wajar. Jadi sekarang usaha apa yang harus dilakukan supaya lokasinya promosi diperluas, ya, Anda mau nyebarnya kemana saja itu harus Anda tandai semuanya. Dan berapa jumlah brosur yang akan Anda sebar itu juga Anda harus paham. Jadi ini ya harus diperhatikan ya. Kayak kemarin contoh pada saat saya jualan kapling kemarin, pada saat saya nyebar 200 brosur ternyata belum ada yang beli. Ketika brosur saya sudah nyebar 1.500 brosur, baru ada satu pembeli. Ya, artinya kalau mau terjual 2 kapling, 3 kapling, saya harus tingkatkan 1.500, berarti harus 3.000, 4.500 baru nanti akan terjual. Ya, itu contoh ya. Jadi 1.500 terjual satu. Nah, database, apa sih maksudnya database? Database adalah kumpulan dari prospek yang kita kumpulkan, dari data prospek yang kita kumpulkan di satu wadah. Misalnya di dalam satu database Excel, ya, data email orang yang pernah kita data, atau yang gampang gini lah, yang gampang kita kumpulkan di dalam sebuah grup, ya, kita kumpulkan dalam sebuah grup kalau memungkinkan. Jadi apalagi kalau produk-produk Anda adalah produk-produk yang berbau kecantikan, Anda bisa kumpulkan dalam sebuah grup, yaitu grup misalnya yang berkaitan memberikan apa yang mereka suka. Jadi kalau Anda jualnya krim kecantikan misalnya, Anda bisa bikin grup yang mana Anda beri judul misalnya tutorial makeup, di situ membahas tentang bagaimana makeup dan lain sebagainya. Atau grup fashion muslim misalnya, yang mana di situ membahas tentang tutorial hijab. Anda bisa membuat grup-grup khusus yang membahas tentang sesuatu yang dibutuhkan oleh prospek Anda, ya. Dan di situ Anda akan dikenal, lebih dikenal lagi, produk Anda dikenal, branding Anda juga akan meningkat, ya, seperti itu. Jadi penting sekali kita mengelola grup. Saya sendiri aja mengelola banyak sekali grup. Saya mengelola ada 8 grup yang saya kelola hari ini di WA, dan Facebook ada 1, kemudian Telegram juga ada 1, dan Telegram ada 2 saya grupnya. Jadi penting sekali kita meningkatkan branding lewat grup-grup. Jadi orang yang berinteraksi itu jauh lebih, istilahnya jauh lebih mudah mengenal Anda daripada orang yang tidak berkumpul jadi satu. Seperti ini loh, database itu ibaratkan kita, kalau tadi ini jaring, ya, nah ini jaring, ya, kita jaring ikan. Database itu seperti habis jaring dapat, terus kemudian kita istilah kita pelihara gitu, ya, dikasih makan, ya, terus saja kasih makan sampai besar untuk nanti kita panen. Sebetulnya database prospek itu harus terus juga kita edukasi, harus terus kita pererat tali silaturahminya. Perlu juga kita berikan wawasan-wawasan terus, ya, yang mereka butuhkan di dalam grup-grup Anda. Jadi
Itu satu teknik yang saya lakukan. Dan berikutnya, bagaimana sih caranya kita bisa mengubah prospek menjadi pembeli atau menjadi konsumen? Yang pertama, fokus pada nilai tambah. Yang kedua, memberikan testimoni asli, kemudian berikan penawaran-penawaran yang terbatas, berikan diskon-diskon, dan yang berikutnya adalah rekomendasi. Ini penting sekali ya. Fungsi dari database tadi adalah rekomendasi. Jadi kalau database itu bagus, diedukasi dengan baik, artinya personal branding Anda atau branding dari produk Anda akan segera meningkat. Kalau brandingnya meningkat, orang akan merekomendasikan. Itu yang diharapkan ya. Jadi kalau produk yang sudah direkomendasi sama orang-orang yang berada di dalam database Anda, itu jauh lebih kuat sekali ya pengaruhnya daripada produk yang tidak pernah direkomendasikan sama sekali. Yang pertama, kita berfokus nilai tambah. Ini gampang sekali sebetulnya, berikan lebih dari penawaran Anda. Sederhana sekali. 1 tambah 1 harusnya 2, kita kasih 3. Contoh simpel sekali, di dalam saya punya produk penghemat BBM yang mana isinya adalah sebetulnya 15 mili, tetapi di situ hanya saya tulis 12 mili. Ya, berarti ada 3 mili tambahan yang saya berikan dari saya. Artinya saya tidak pernah mengurangi takaran. Ya, bahkan memberikan lebih dari yang saya tawarkan. Saya tawarkan 12 mili tapi saya berikannya 15 mili. Nah, dan juga misalnya yang saya tawarkan adalah membersihkan mesin ya. Tetapi yang terjadi adalah mesinnya bersih, suaranya juga lebih halus, emisinya juga berkurang, kemudian tarikannya tambah enteng, tadinya macet-macet sekarang jadi lancar, dan kemudian BBM-nya lebih irit. Jadi fokus pada nilai tambah. Yang saya janjikan adalah mesin kita bersih, mesin Anda bersih. Ya, itu yang saya janjikan di setiap penawaran-penawaran saya. Membersihkan mesin, dan membersihkan mesin. Kemudian ketika BBM-nya tambah irit, tarikannya tambah enak ya. Orang cenderung terus istilahnya pengen membeli. Jadi pastikan Anda memberikan Anda menjanjikan nilai yang dijanjikan itu kecil tetapi yang diberikan besar ya. Seharusnya begitu, bukan yang dijanjikan besar yang diberikan kecil, itu nanti orang akan kecewa. Fokus pada nilai tambah Anda apa ya dibanding dengan pesaing-pesaing Anda. Yang berikutnya sederhana, yaitu testimoni. Ini adalah senjata saya. Tanpa testimoni saya nggak bisa jualan. Jadi pertama kali pada saat sebelum saya mau jualan, yang saya cari adalah testimoni. Bahkan saya beberapa kali memberikan gratis, tapi untuk meminta testimoni. Betul-betul saya prioritas pada testimoni-testimoni, baik berupa video, teks maupun lisan ya, yang kita rekam. Itu penting sekali, kita harus punya testimoni. Ya, yang wajib adalah memberikan testimoni asli. Jadi testimoni nggak boleh dibikin-bikin, karena testimoni yang dibikin-bikin nanti akan mengecewakan pelanggan. Ya, penting sekali kita mencari testimoni asli, 5-10 testimoni sebelum Anda mulai jualan apapun produk Anda. Testimoni itu menurut saya adalah wajib. Ya, yang berikutnya diskon dan bonus ya. Nah, kalau ini tambahan aja, kadang-kadang kita kasih diskon, promo-promo ya di saat-saat tertentu boleh ya, untuk meningkatkan penjualan di saat Anda membutuhkannya. Kita bisa kasihkan diskonnya. Kemudian penawaran-penawaran yang terbatas itu juga penting. Jadi kadang-kadang di event-event khusus saya memberikan promo, saya kasih diskon tapi terbatas hari ini aja, atau terbatas untuk 100 orang, terbatas untuk 10 orang. Itu jauh lebih powerful daripada sesuatu yang dibiarkan tanpa ada batasannya. Nah, jadi ini mungkin tips-tipsnya yang bisa bermanfaat. Dan yang berikutnya, fokus pada rekomendasi. Jadi ini ya, tapi saya belum ketik ya, database, dan kemudian nih rekomendasi. Saya belum bikin slide-nya, tetapi rekomendasi ini penting sekali dalam mengubah prospek menjadi pembeli. Jadi berfokuslah pada database Anda, memberi edukasi yang baik, dan meningkatkan terus personal branding Anda di grup-grup yang Anda bikin dan Anda kelola. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan kita sambung di tips-tips yang berikutnya. Saya doakan semoga usaha Anda bertambah lancar, bertambah laris, dan omsetnya semakin melejit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sudah saya coba selama 2 bulan, performanya jadi nambah, tarikannya jadi enteng, BBM-nya jadi irit, dan pasti mobilnya jadi lebih awet, bisa nemenin aktivitas keluarga saya. Ini pemakaian Greenhouse saya yang kedua. Kemarin pemakaian pertama saya pakai motor jadi tarifnya ringan. Alhamdulillah, hujanan, starternya langsung mudah. Biasanya sulit. Kendaraan saya, tarian mesinnya semakin enteng. Linos memang top banget. Leanos memang oke.